pemirsa, bertemu kembali dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UKI di serial talk show edukasi bersama dengan saya Santri Cynthia Purba dengan tema pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri, bertukar sementara, bermakna selamanya. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar banyak hal, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan pada malam hari ini kita akan berdiskusi seputar tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan dengan menerapkan program MBKM ini secara khusus untuk pertukaran pelajar dalam negeri. Nah, bersama kita telah hadir narasumber yang sudah terjun langsung. Ada Trivena dari mahasiswa biologi Universitas Sumatera Utara dan juga Arnindya Nafitri dari Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, selamat malam Trivena, apa kabar? Selamat malam Ibu, baik. Ya, terima kasih Trivena sudah bergabung di acara podcast kita pada malam hari ini. Selanjutnya narasumber kita ada Arnindya Nafitri Ainullah. Bagaimana kabarnya, Nindi? Halo Ibu, selamat malam. Terima kasih. Kabar saya alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Nindi sudah bergabung di acara talk show edukasi pada malam hari ini. Mohon berkenan untuk Trivena dan juga Nindi memperkenalkan secara singkat dirinya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Baiklah, perkenalkan nama saya Trivena Simanjuntak. Asal kampus saya itu ada di Universitas Sumatera Utara dengan prodi yang ini S1 Biologi semester ketiga. Terima kasih. Oke, di UKI mengambil program apa, Trivena? Ya, sama juga ambil prodi biologi juga di UKI, Bu. Oke, baik. Selanjutnya untuk Nindi, silahkan boleh memperkenalkan diri secara singkat. Ya, halo semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Arnindya Fitri. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya itu sudah semester 5 dan di UKI saya ini mengambil program studi bimbingan konseling. Oke, Benar. baik. Nah, sesuai dengan tema kita, maka kita akan berbincang-bincang terkait dengan program MBKM, khususnya pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Namun sebelum mengupas tuntas lebih jauh terkait dengan kampus merdeka ini, saya ingin tahu lebih dulu nih bagaimana pandangan Trivena dan juga Nindi ketika mengetahui adanya peluang untuk belajar di kampus lain. Nah, apa pendapat dari Trivena dan juga Nindi ketika mendengar program ini? Mungkin silahkan dari Trivena terlebih dahulu. Ya, sangat menarik pertanyaannya ya Bu. Memang pertama sekali saya mengetahui atau mendengar program MBKM dari Kemendikbud ini, saya sangat merasa tertarik dan tertantang. Di mana saya merasa tertantangnya itu kita secara umum mengetahui bahwa ini kan program yang dicanangkan oleh pemerintah pertama sekali dalam negeri. Nah, di situ kita bisa ngambil bahwa kita merupakan pertukaran mahasiswa di dalam negeri angkatan yang pertama. Jadi menurut saya itu pasti ada seperti keuntungan atau keistimewaan tersendiri karena kita menjadi orang yang pertama mengambil program tersebut. Di mana pengalaman yang saya dapat itu ialah seperti saya dapat teman-teman baru, dapat guru-guru dosen atau kenalan-kenalan baru, dan dapat juga seperti budaya dan suasana baru juga. Oke, terima kasih Trivena. Nah, pertanyaan yang sama nih untuk Nindi. Silahkan Nindi, bagaimana pendapat Nindi? Pendapat saya mungkin sama seperti Trivena, cuma ini kan menurut saya program pendidikan Kemendikbud ini kan banyak ya. Ada magang, studi independen, kampus pengajar, dan salah satunya juga pertukaran mahasiswa dalam negeri ini. Yang mana emang benar-benar bisa ngasih manfaat yang sangat besar dan juga ngebuat mahasiswa ini merasakan suasana baru dari kehidupan kampus lainnya gitu kan. Serta juga udah pasti kita bakal ngerasain kultur baru dari univ yang terima kita di sini, yang mana mungkin belum pernah dirasakan oleh mereka. Pengalaman-pengalaman yang mungkin nggak bisa didapatkan oleh kita juga
dengan hanya mengikuti pembelajaran di kampus asal. Nah, di sini mungkin kita bisa mendapat dan memperoleh itu semua. Tetapi sayangnya karena ini memang masih daring, jadi tidak seluruh pengalaman tersebut dapat kita rasakan secara penuh gitu kan. Tetapi biar seperti itu pun peluang yang diberikan oleh Kemendikbud ini tidak berkurang sama sekali. Jadi tetap bisa ngasih manfaat dan dampak yang positif bagi kita mahasiswa-mahasiswa yang terpilih mengikuti PMMDN ini. Oke, jadi menikmati pengalaman baru, sistem pembelajaran baru, budaya yang baru, begitu ya. Nah, kalau boleh tahu, kapan info terkait dengan program MBKM khususnya pertukaran pelajar ini diketahui? Apakah ini pertukaran pelajar yang pertama diikuti oleh Trivena dan juga Nindi? Mungkin boleh dijawab oleh Nindi terlebih dahulu. Seingat saya itu saya mendapatkan informasinya sudah mepet-mepet ya dari akhir pendaftaran itu bulan Juni kalau nggak salah. Bulan Juni saya mendapatkan informasi itu, saya langsung daftar dan menyiapkan berkas-berkas tersebut dan menghubungi dosen atau PIC yang dari kampus asal saya. Seperti itu. Kemudian saya juga langsung mencari tahu, oh kira-kira ini ntar ada tesnya seperti apa, bagaimana. Apakah ini pertukaran pelajar yang pertama diikuti oleh Nindi? Karena kan sebenarnya pertukaran pelajar itu sudah didengungkan lama, hanya saja pemerintah baru membuatnya secara ofisial lewat program Kampus Merdeka. Kalau Nindi sendiri? Ini merupakan salah satu program pertama dari Kemendikbud yang saya ikuti. Karena sebelumnya pun saya mengikuti hanya dari kampus asal yang diadakan oleh kampus asal. Jadi ini merupakan program pertama yang saya ikuti dari Kemendikbud. Seperti itu. Oke, terima kasih Nindi. Nah, kalau Trivena sendiri bagaimana? Iya, saya juga sama seperti Nindi ya. Karena ini kan masih pertama sekali dicanangkan oleh pemerintah, jadi saya juga baru pertama kali mengikuti. Di mana juga saya masih semester muda. Dan itu di semester 3 itu kan batas atau batas minimal yang kita bisa mengikuti program-program yang ada di kampus Merdeka ini. Sama juga kemarin saya dengar informasinya itu 3 hari sebelum penutupan dari pendaftaran ini, mepet juga. Jadi di situ tantangan yang saya terima, karena ya kan udah waktu mepet, apa bisa nggak itu terkejar? Persiapannya juga harus dari persiapan yang dari dulu-dulunya gitu. Gitu sih, Bu. Oke, jadi ternyata Trivena masih semester 3 dan sudah langsung terjun ke program MBKM yaitu pertukaran pelajar. Jadi nanti bisa mengikuti program-program yang lain begitu ya, mungkin studi independen atau mungkin proyek kemanusiaan dan yang lainnya. Nah, tadi ada hal menarik yang saya dengarkan ketika Trivena menyampaikan bahwa keuntungan dan keistimewaan menjadi orang pertama yang mengikuti program ini begitu ya. Lalu persaingan dari 20 ribuan orang sehingga merasa spesial begitu ya. Nah, ketika Trivena mengikuti program ini di tengah waktu yang mepet mungkin persiapannya, bagaimana pengalamannya ketika mempersiapkannya? Apa saja yang perlu dipersiapkan supaya mungkin bisa jadi kiat-kiat khusus untuk pemirsa yang mendengarkan begitu? Silakan Trivena. Iya, iya betul sekali. Karena saya merasa istimewa di situ karena kita angkatan pertama. Umumnya kan jika orang yang sudah pertama sekali mencoba itu bakalan seperti biasanya orang bilangnya itu kan dia kayak bahan percobaan. Tapi bagi saya itu bukan. Itu bukannya bahan percobaan, tapi malah jadi bahan percontohan. Bukan percobaan, tapi percontohan. Nah, di situ keistimewaan yang saya dapat. Pasti ada nilai lebih yang akan kita dapat karena kita yang pertama. Dan juga gimana lagi ya Bu? Apalagi yang mau saya jawab tadi? Hal-hal apa nih yang dipersiapkan sehingga akhirnya bisa lolos program ini? Oh iya, tadi saya kan ceritanya ada 3 hari sebelum tertutup tuh pendaftaran baru saya mendaftar. Nah di situ persiapan yang saya buat itu
buru-buru, tapi Hmm. buru-burunya itu pasti. Gimana di dalam 3 hari ini saya usahakan tidurnya itu hanya sedikit. Apalagi berkas-berkasnya itu berkas-berkas yang harus diurus ke kampus. Jadi kampus harus terus fast respon bagi saya gitu. Nah, di situ tantangan yang harus saya berikan itu ya saya harus bergerak cepat dan harus tanggap terhadap situasi ataupun kondisi yang saya peroleh sekarang. Nah, begitu aja sih Bu yang saya harus persiapkan sebelum saya mengikuti uh, pendaftaran tadi Bu. Oke. Berarti yang saya tangkap nih, usaha, cari tahu, dan gerak cepat begitu ya. Jadi tidak bisa hanya pasif, mahasiswa zaman sekarang nggak boleh pasif lagi. Memang harus dia yang lebih aktif Ya, betul begitu ya. sekali. Nah, kalau Nindi sendiri bagaimana persiapannya? Apakah mirip dengan Trivena yang mempersiapkannya hanya 3 hari gitu? Nindi sendiri bagaimana? Iya, sama sebenarnya seperti Vena juga karena emang mepet ya. Jadi saya harus datang sampai ke rumah dosen gitu kan untuk meminta tantangan surat rekomendasi, langsung telepon orang tua untuk menyiapkan surat-surat seperti fakta integritas gitu kan. Saya datang ke kampus menghubungi dosen PIC, menanyakan A, B, C, D gitu keperluan apa aja yang mesti di buru-buru nih yang mesti dipenuhi surat-suratnya seperti itu. Karena kan apalagi kalau berusaha sama dosen itu kan nggak waktu yang singkat gitu ya. Apalagi mereka kan sibuk, jadi perlu waktu gitu loh. Kita mesti ngejar mereka gitu, karena kita yang butuh juga seperti itu. Oke. Ya ya, berarti kurang lebih nih kiat-kiatnya bisa dibagikan bahwa memang kita harus usaha, cari tahu, dan juga memang harus bergerak cepat, begitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk Nindi dan juga Trivena, apa alasan akhirnya memilih program pertukaran pelajar dibandingkan dengan 7 program yang sebenarnya ditawarkan oleh pemerintah juga, baik itu magang, kampus mengajar yang selama ini juga didengung-dengungkan, atau teman kamu juga ikut kampus mengajar, begitu ya, atau program-program yang lain. Mungkin dari Nindi terlebih dahulu. Kenapa memilih pertukaran mahasiswa ini? Silakan Nindi. Sebenarnya sebelumnya itu saya terpikir itu pengen ikut kampus mengajar. Karena alasannya itu biar bisa diekuivalensikan pada magang dan PPL nantinya untuk semester ke depan. Tapi karena saat itu saya sudah mendaftar magang dari kampus, maka saya lebih memilih mengikuti program pertukaran mahasiswa dari Kemendikbud. Itu karena salah satu alasannya. Karena kan kalau misalkan double, oh saya ikut magang tapi ngambil kampus mengajar juga, jadi sama aja kayak double kan. Jadi sayang gitu loh. Maka dari itu saya ngambil program lainnya yang memang berbeda. Gitu. Biar saya dapat pengalaman baru juga. Karena saat itu kan saya mikir, oh ini pertukaran mahasiswa ini bakal dilaksanakan secara luring. Itu waktu desas-desus waktu awal-awal. Maka saya lebih tertarik lagi karena memang itu pengen dilaksanakan secara luring. Oke, berarti memilihnya memang karena ingin pengalaman baru begitu ya, dan magangnya juga sudah terbackup dari kampus. Nah, kalau Trivena sendiri bagaimana? Kenapa memilih akhirnya pertukaran pelajar bukan program yang lain? Iya, saya memilih pertukaran mahasiswa itu karena ya tadi saya dibatasi karena masih di semester 3. Andai saya di semester 5, saya bakalan ngambil program yang namanya kampus mengajar. Karena kan biasanya kalau di semester 5 itu magangnya itu nggak di situ di universitas saya, tapi di semester 6 atau 7 gitu. Nah, mungkin bakalan lebih menantang di kampus mengajar gitu. Oke, berarti memang untuk kampus mengajar bisa dicoba lagi di tahun depan, begitu ya. Nah, mungkin sejalan dengan hal itu juga terkait dengan tema kita bertukar sementara bermakna selamanya. Maka bagaimana pengalaman belajar di UKI nih? Kalau akhirnya memilih program pertukaran pelajar, sebenarnya kampusnya banyak tersedia begitu ya. Kenapa memilih di UKI dan bagaimana pengalamannya sejauh ini belajar di UKI bersama dengan dosen yang baru, teman-teman yang baru gitu. Kenapa akhirnya memilih UKI? Mungkin dari Nindi terlebih dahulu?
Oke, jadi sebenarnya itu bukan kita yang milih ya, kita mau di Oke. UKI atau di mana. Karena itu kan kalau ditentukan MBVI itu dari pemerintah atau dari pihak Kemendikbudnya. Kemudian Mm-mm. gimana pengalaman belajar selama di UKI itu ternyata emang pas udah ngejalanin kan karena sekarang sudah masuk UTS ya, sudah sampai di UTS. Pas selama mengikuti kelas di UKI itu ternyata wah beda gitu ya dibandingkan dengan kampus asal. Dari pendapat saya sendiri ternyata tuh UKI jauh lebih tidak seberat di kampus asal saya gitu loh. Terbilang lebih santai sedikit dibandingkan dengan kampus asal. Jadi tidak terlalu yang kayak terlalu tertekan atau gimana gitu. Karena memang bisa menjalani perkuliahan di sana tuh lumayan menyenangkan. Apalagi teman-temannya juga sangat-sangat membantu ya teman-teman di BK terutama. Karena saya kan mengambil ada yang di semester mata kuliah di semester 5 dan juga ada yang semester 1 itu. Kemudian teman-temannya semua sangat membantu memang. Jadi nggak ada kesulitan, apalagi kendala-kendala juga sangat minim sekali ya. Apalagi dosennya itu mereka sangat ngebantu banget, memberikan fasilitas banget bagi anak-anak MBKM terutama. Mereka tuh selalu misalkan kita ada perlu nih, kita bisa langsung japri atau WA gitu, Bu, saya begini-begini. Oh, langsung direspon, langsung dibantu seperti itu. Jadi tuh yang ada pengalaman di UKI memang nggak ada yang jelek-jeleknya alias emang menyenangkan aja gitu. Oke, sejauh ini masih menyenangkan ya. Iya. Mudah-mudahan sampai sampai di akhir semester masih menyenangkan begitu ya. Kalau Trivena sendiri bagaimana? Apakah sama dengan Nindi yang masih menyenangkan sejauh ini? Bagaimana nih pengalamannya belajar di UKI? Silahkan Trivena. Iya Bu, hampir-hampir sama dengan Indi juga. Ya, di pengalaman saya selama saya belajar di UKI ini sangat banyak. Dimana biasanya orang baru itu bakalan harus adaptasi dulu terhadap lingkungannya. Tapi di saat saya menerima diterima masuk di UKI ini, saya disambut sedemikian rupa dan dianggap seperti bagian dari UKI sendiri. Saya sangat senang dengan responnya juga sangat eh, memberikan saya peluang untuk lebih memberikan komunikasi yang lebih baik lagi gitu. Apalagi dengan teman-teman itu mau membantu saya, mau juga lebih mengenal saya, sangat eh, sangat ingin mengetahui, rasa ingin tahunya sangat tinggi gitu. Dan juga dosen-dosen dan teman-temannya itu ramah-ramah semua. Jadi saya sangat senang belajarnya. Di sistem pembelajarannya pun saya menerimanya nggak jauh-jauh beda dari universitas saya. Ya, walaupun di universitas saya itu perbedaannya hanya di bagian bagaimana mereka memberikan atau menyampaikan materinya tersebut. Jika di universitas saya agak keras, di sini bukannya eh, lembek atau gimana gitu, tapi tidak menghilangkan rasa ataupun pembelajarannya itu tersebut. Masih kita disuruh untuk mengeksplor sendiri bagaimana pembelajaran kita. Jadi saya sangat suka dari sistem mereka, dari sikap mereka, dan dari tanggapan mereka terhadap saya. Sekian. Oke. Jadi sejauh ini masih enak begitu ya, masih menikmati pengalaman-pengalaman belajar yang uh, dinikmati bersama dengan teman satu kelas dan juga dengan dosen-dosennya. Nah, kira-kira kalau sejauh ini pertukaran pelajar dilakukan secara daring begitu ya, apakah sense of pertukaran pelajarnya secara daring itu berasa atau jadinya seperti webinar biasa ini begitu? Kalau Nindi sendiri bagaimana? Kalau dari aku ya, karena ini daring, jadi itu terutama feel ngerasain kayak kuliah di daerah tersebut sama kuliah di UKI itu mungkin kurang Mm-mm. banget ya. Maksudnya nggak sepenuhnya bisa rasain karena kan emang daring. Oh kita belajarnya lewat Teams. Kalau mau Nusantaranya juga lewat Meet Google. Tahu tentang kultur dan lain sebagainya tentang Jakarta juga melalui video. Jadi itu feel-nya tuh masih kurang gitu loh. Walaupun saya sendiri memang asalnya dari Tangerang gitu. Jadi saya udah tahu sedikit tentang UKI dan juga Jakarta gitu kan.
Tapi emang selama pertukaran ini udah pastinya kalau daring tuh kan nggak mungkin sepenuhnya bisa kita rasakan feeling gitu. Mhm, mhm. Oke, kalau Trivena sendiri bagaimana nih? Ya, Feel-nya ini, silahkan Trivena. iya rasanya pasti beda ya. Tapi di samping itu semuanya pasti dapat feedbacknya masing-masing. Ya dibandingkan dengan daring, kita bakalan dibatasi terhadap jarak dan dibatasi juga akan komunikasinya. Karena kalau kita luring kan bakalan bisa jumpa langsung, bisa berkomunikasi langsung. Jadi lebih memudahkan kita untuk langsung masuk ke dalam budaya ataupun ke suasana baru tersebut. Sedangkan kalau daring ini kan kita harus dibatasi dengan hal-hal tertentu. Jadi agak susah memang. Oke, betul ya. Nah, kalau sejauh ini untuk Trivena sendiri apakah sudah punya mungkin kalau kita waktu zaman kuliah dulu begitu ya, pasti ada teman dekat begitu. Apakah ketika daring begini pertukaran pelajar sudah menemukan teman dekat atau teman diskusi di UKI? Untuk Trivena? Saya sudah menemukan, Bu. Oh, Eh, sudah menemukan. ya, bersyukurnya saya nggak cuma satu juga. Dari setiap kelas yang saya ambil, saya mempunyai kawan-kawan yang baik dan kawan-kawan yang sangat ramah terhadap saya. Oke. Lalu bagaimana ketika diskusi dan berrelasi dengan mereka? Eh, Pada saat melakukan diskusi itu, mereka sangat antusias terhadap saya dan antusias terhadap rasa ingin tahu terhadap perbedaan akan sesama. Nah, di Mhm, mana kan saya masih baru. Mereka menerima dan mencari tahu bagaimana saya dan bagaimana di universitas saya, bagaimana pembelajaran di asal kampus saya. Mereka sangat antusias terhadap itu. Dan saya juga antusias balik. Jadi ada hubungan timbal balik di antara kami. mhm. Saya ingin tahu, mereka ingin tahu. Jadi saya sangat senang akan hal itu. Jadi nggak timpang begitu ya. Nah, kalau Trivena sendiri sebenarnya di kampus asal juga sebenarnya masih daring begitu ya. Jadi sama halnya dengan yang sekarang ketemu teman baru juga masih daring. Betul ya? Betul sekali, Bu. Udah 3 semester Oke. juga. Pasti berbeda dengan Nindi. Kalau Nindi sebelumnya sempat kuliah secara luring begitu, tatap muka. Nah, apakah sudah menemukan teman baru juga di UKI dan sudah bagaimana diskusinya atau relasinya dengan teman-teman di UKI? Monggo, Nindi. Teman-teman di UKI udah, terutama yang anak-anak BK itu udah lumayan ini banget ya, karena selalu kontakan atau misalkan nanya-nanya kita udah chatan kayak diskusi, misalkan kita ada yang nggak tahu nih dari habis selesai kelas, ada yang nggak tahu ABC, misalkan aku lebih paham kan, misalkan seperti itu. Oh, dia nanya ke aku, kalau aku kurang paham juga chat. Nggak hanya cuma di grup, tapi kan nggak cuma kortingnya juga, tapi anak-anak kelas yang lainnya. Udah gitu, selain itu juga emang dosennya, ada satu dosen yang emang bener-bener kayak chat terus, kayak dia sampai ngubungin kalau ada misalkan aku telat gitu. Ayo Anendia, kamu ini gitu, sampai nelfon. Udah kelas nih, udah mulai gitu. Jadi tuh emang udah ini apa ya? Kesannya tuh kayak teman-teman di sini tuh emang udah ngerangkul banget gitu loh, apalagi dosennya juga. Dan juga anak-anak emang yang ikut MBKM di UKI juga semua emang jadi satu banget, apalagi selama kelas mobil Nusantara kayak gitu. Oke, oke. Ya. Oke, kalau untuk dosennya sejauh ini bagaimana? Apakah memang gaya belajar kita kan pasti beda ya? Apalagi di kampusnya sendiri, kalau tadi saya mendengarkan Trivena dan juga Nindi di kampusnya katanya agak strict begitu ya. Kalau di UKI agak santai begitu. Nah, kalau Nindi sendiri menjadi mahasiswa atau pelajar yang tipenya harus strict kah pengajarnya atau lebih baik santai begitu ya? Bagaimana Nindi? Kalau aku sih dua-duanya masuk ya, jadi tergantung aja sama dosennya, itu semuanya bisa bisa dicerna semuanya cara pengajarannya juga. Jadi yang penting bisa yang penting masih masuk pembelajarannya, cara dia ngajarnya, kayak misalkan dia ngasih medianya jelas nih, materinya jelas, itu nggak apa. Maupun dia misalkan orangnya agak santai, dosen yang santai, ataupun yang kayak terlalu nyicer banget, itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting yang dia kasih itu jelas, jadi
nggak ngehambat. Oke, terima kasih Nindi. Kalau untuk Trivena sendiri bagaimana? Apakah tipe yang belajar yang strict atau yang boleh tipe belajar yang santai? Silahkan, Trivena. Jadi saya tuh punya prinsip di mana kita itu harus belajar dengan santai. Kenapa? Kita belajar kan mau mendapatkan ilmu, bukan mau membebani pikiran. Nah, jadi kalau ada pun dosen yang strict gitu, yang keras terhadap pembelajarannya, ya saya ikuti dengan kemampuan saya, dengan yang terbaik yang saya punya. Tapi untuk pembelajarannya itu saya eksplor sendiri, tidak hanya dengan terpaku dari materi yang diberikan atau terpaku terhadap aturan-aturan yang diberikan. Jadi saya juga harus berusaha sendiri seperti itu, Bu. Oke, berarti sejauh ini belajarnya masih bisa dinikmati walaupun dengan belajar yang cukup santai. Nah, kalau saya tadi mendengarkan dengan seksama begitu ya, kalau feel yang dirasakan oleh Trivena juga ini sepertinya merasakan kampus kasih nih di UKI ya, karena memang kita selalu mendengungkan dengan prinsip kasih nilai-nilai Kristiani begitu. Nah, kalau dari Nindi dan juga Trivena sendiri sejauh ini apakah ada hal unik yang dialami di UKI, mungkin hal lucu atau hal menarik atau hal yang seperti apa yang tidak terlupakan nih sampai sekarang? Mungkin dari Trivena dan Nindi terlebih dahulu, silahkan. Boleh nih dari saya, Bu. Ya boleh, silahkan Trivena. Iya, di UKI itu saya punya hal-hal unik, Bu. Dimana biasanya kan, Bu, dosen dan mahasiswa itu pasti ada renggang atau jarak tertentu gitu. Nah, di UKI ini kita menerima seperti antara dosen dan mahasiswa itu dapat merangkul satu sama lain gitu. Kita seperti diajak bersama atau kita seperti didukung dari belakang gitu. Seperti kemarin kan Bu, ada dosen tuh yang menghubungi saya untuk melakukan cover lagu bersama anak MBKM gitu. Nah, unik sekali. Tidak biasanya ada dosen yang inisiatif untuk memberikan hal tersebut gitu. Pasti dosen pada umumnya, ya saya sudah memberikan materi, ya kamu tinggal mengembangkan, selebihnya saya sudah serahkan terhadap kamu. Kalau di UKI ini sangat unik, dia pasti mengarahkan, lalu membimbing, dan juga memberikan hal-hal yang baru kepada mahasiswanya. Begitu, Bu. Oke, berarti sudah ada rekaman nih dengan dosen UKI, rekaman lagunya. Sudah ada, Bu, cuman belum di-upload mungkin di sosmed. Oke, belum ini ya, go public gitu ya. Ya, Bu, belum go public. Nah, kalau Nindi sendiri bagaimana? Adakah hal unik atau hal yang berkesan yang sejauh ini dirasakan? Silakan Nindi. Mungkin ada hal lucunya ya. Jadi selama kelas ada tuh kelasnya tuh kalau saya kan kalau di sini tuh kalau lagi kelas meskipun daring tuh kan mesti kayak harus rapi, harus yang nggak boleh macam-macam sambil minum, sambil makan nggak boleh. Nah terus saya agak kaget karena waktu itu pas di kelas kita lagi di room teams, kok bisa-bisanya nih ada yang mahasiswa dia asik sambil makan kerupuk, sambil minum depan dosennya, dan dosennya cuma kayak ngerespon asik ya makan kayak ketawa, habis itu ngajak kayak oh kok ibu nggak dibalik kayak gitu, saya juga jadi kaget ya, kok di sini santai banget, santai itu dosennya nanggepin ngeliat mahasiswa yang lagi kelas sambil makan, sambil minum, sambil duduk, sambil garuk-garuk dia pakai kaos doang kayak biasa banget gitu. Lain sama kalau kalau saya di sini selama daring tuh harus berpakaian seragam, pakai seragam harus rapi udah gitu. Ada makan minum tuh nggak boleh, apalagi kalau on cam kita mesti bener-bener rapih banget kayak gitu. Jadi anak-anaknya tuh kalau selama kuliah daring di kampus asal aku tuh jarang ada yang mau on cam gitu jadinya. Kalau di sana tuh saya jadi kaget gitu kayak kok bisa gitu. Sesantai itu mereka kayak gitu pas lagi kelas. Apalagi on cam kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, berarti itu hal baru buat Nindi ya. Nah, kalau Nindi sendiri pernah tidak menanyakan itu, Bu, kenapa jadi begini gitu? Atau Bu, kenapa bisa santai begini? Karena kan itu masih jadi pertanyaan buat Nindi sendiri.
Sampai saat ini belum sih, karena dosennya pun juga emang responnya emang santai aja. Tapi ada satu dosen yang emang lumayan harus, kalau kuliah tuh harus ada peraturannya, maksudnya harus pakaian rapi gitu, nentuin gitu. Oke. Tapi apakah dengan kondisi pembelajaran yang seperti itu tidak mengurangi kualitas belajarnya sebenarnya, toh? Iya tentu. Dosennya itu nggak ngurangin kualitas pengajaran dia. Jadi itu emang karena misalkan lagi selesai nerangin, lagi break dulu nih, lagi ngerjain, karena kan di situ ada MK yang emang langsung praktik pas kelas itu juga. Jadi itu pas lagi break emang ada yang kayak selonong masuk sambil makan gitu, sambil minum kayak gitu. Iya ya. Jadi ini benar-benar mahasiswa itu sudah belajar merdeka belajar begitu ya, mengalami merdeka belajar. Kalau secara daring begini kan sebenarnya kita bosan begitu ya, kalau duduk tenang gitu. Tapi dengan adanya hal-hal santai seperti itu bisa meningkatkan motivasi belajar kita begitu. Nah, tidak terasa sebenarnya kita sudah di penghujung acara kita. Namun sebelum kita mengakhiri acara kita akan istirahat sejenak. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi. Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. Program studi pendidikan kimia resmi menerima izin operasional pada tanggal 9 Desember pada tahun 2015. Program studi ini menerima mahasiswa baru pertama sekali pada tahun 2016-2017. Adapun visi kami adalah menjadi program studi yang unggul di Indonesia dalam bidang pendidikan kimia, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan iptek berdasarkan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki misi antara lain: 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam bidang pendidikan kimia. 2. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan iptek. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan pengajaran kimia secara berkelanjutan. 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.
sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tri Purbo Sudono, guru swasta di salah satu sekolah internasional yang ada di Jakarta. FKIP Kimia UKI merupakan sebuah hal yang tak akan pernah saya lupakan dalam sejarah hidup saya, di mana di sana saya menempuh studi saya sore hari ketika saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya di pagi hari, Pak. Hal lain yang saya tentu ingat bahwa banyak sekali nilai-nilai yang saya pelajari di sana. Perjuangan, pertemanan, pengorbanan, kegigihan, pengetahuan bisa kita dapatkan dengan relasi yang ada di sana, baik dengan teman-teman sejawat maupun dosen yang ada di sekitar. Tidak hanya di FKIP, tapi juga bisa didapatkan dengan relasi kita dengan fakultas lain maupun warga sekitar kampus. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan bahwa semua hal itu bisa saya dapatkan hanya seizin dan hanya karena anugerah Allah saja. Halo, perkenalkan saya Adriani Rizky, alumni Prodi Pendidikan Kimia FKIP UKI Angkatan 2016. Saat ini saya bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di Karawang. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi wali kelas. Banyak hal positif yang saya dapatkan di masa kuliah saya, sehingga saya bisa sampai sekarang ini. Mulai dari komunikasi yang baik, menghargai orang lain, bekerja sama dengan rekan kerja yang berlatar belakang berbeda dengan saya, dan juga tidak lupa dengan tanggung jawab yang diberikan oleh sekolah kepada saya. Itu semua bisa saya dapatkan di program studi pendidikan kimia FKIP. Halo, perkenalkan saya Festeni Zarufu, saya alumni dari Pendidikan Kimia UKI Angkatan 2016. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu sekolah swasta yang ada di Jakarta, dan puji Tuhan diberikan kepercayaan saat ini dengan jabatan sebagai kepala sekolah. Saya sangat bangga menjadi alumni dari Pendidikan Kimia UKI karena banyak hal positif yang saya terima selama saya menempuh kuliah di Pendidikan Kimia UKI. Baik itu dari segi fasilitas, dari segi ilmu, bahkan support dari para dosen yang ada di Pendidikan Kimia UKI. Di mana hal itu semualah yang membawa saya di titik di mana saya berada sekarang. Baik pemirsa, kembali lagi dengan saya di serial Talkshow Edukasi dengan tema PMMDN Bertukar Sementara Bermakna Selamanya pada program TV Kita Sejahtera FKIP UKI. Nah, kita kembali lagi nih bersama dengan kedua narasumber kita, yaitu Trivena dari USU dan juga Nindi dari Universitas Pendidikan Ganesha, gitu ya. Nah, kita akan berada di penghujung acara kita dengan pertanyaan terakhir dari saya, mungkin Trivena dan juga Nindi boleh menyampaikan pesannya bagi seluruh stakeholder ataupun orang-orang yang terlibat di dalam pertukaran pelajar ini, mungkin kepada pemerintah kah, atau mungkin kepada kampus asal, kepada UKI, maupun kepada mahasiswa-mahasiswi yang ingin mengikuti program pertukaran pelajar ini namun masih ragu-ragu dan takut-takut begitu. Silahkan dari Trivena terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu kesempatannya. Saya mau koreksi dikit aja mengenai program ini. Nah, di program ini kesulitan yang harus diperhatikan lagi atau diperhatikan oleh pemerintah itu yaitu dari terkait sistemnya. Karena sistemnya kemarin itu masih baru-baru, seharusnya diperkenalkannya itu jauh-jauh hari sebelum terjun langsung terhadap pendaftaran itu. Lalu untuk pengrekognisian pengrekognisian mata kuliah itu seharusnya udah bisa direkoordinasikan terlebih dahulu seperti itu. Karena kan dari kami mahasiswa PMM itu sangat kesulitan saat kita mau pilih prodi yang harus biar bisa direkognisi ke kampus asal gitu. Dan terkadang saya mendengar keluh kesah dari
dari teman-teman saya yang ikut PMM juga, tapi dari asal kampus saya, mereka ada kesan yang tidak enak pada PIC-nya karena katanya PIC-nya itu ada yang low respon gitu. Jadi saran saya ada baiknya PIC-nya itu bagusan dibikin ada suatu kepercayaan yang lebih atau dipilih dengan serius seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mau mencoba untuk next generation berikutnya itu jangan takut mencoba. Selama kita masih muda, selama kita masih mahasiswa, jangan takut mencoba. Karena kalau kita takut mencoba, pengalaman kita bakalan dibatasin dengan rasa takut kita. Jadi ada baiknya kita itu harus berani mencoba dan harus mau menjadi orang yang pertama seperti itu. Oke, apakah cukup Trivena? Karena sudah unmute. Ya, cukup Ibu. Baik, terima kasih Trivena. Kalau untuk Uki sendiri, apakah ada masukan, saran, kritik begitu untuk Uki atau pesan dan kesan kepada dosen-dosen yang sudah mengajar mungkin boleh disampaikan? Oh iya, pesan dan kesan saya terhadap Universitas Kristen Indonesia ini pertama itu kesan saya. Kesan saya itu sangat baik, di mana tetaplah konsisten terhadap sikap di mana mutu dari UKI. Melayani bukan untuk dilayani. Nah, saya sangat suka dengan mutu itu. Dan mutu itu sangat diterapkan sekali dalam aspek-aspek perkuliahan di UKI. Dan tidak menghilangkan kualitas pembelajarannya juga. Jadi, di UKI itu seperti belajar bersama di kampus dan kita juga dibebaskan secara pemikiran maupun dibebaskan secara ilmu yang akan kita eksplor langsung secara mandiri seperti itu. Nah, adapun pesan saya itu ya semoga UKI akan tetap selalu menjadi yang terbaik. Baik, terima kasih Trivena untuk kesannya, untuk sarannya, untuk pemerintah dan juga untuk UKI begitu ya, dan juga untuk seluruh pemirsa mahasiswa yang akan mendengarkan. Lalu untuk Nindi, silahkan Nindi mungkin bisa disampaikan saran, masukan ataupun kesan-pesannya. Silahkan Nindi. Mungkin dari saya itu sama seperti Trivena ya, untuk pemerintah itu mungkin untuk sistem kedepannya, untuk angkatan selanjutnya pertukaran itu mungkin bisa lebih tingkatkan lagi. Kemudian juga untuk teman-teman, betul kata Trivena, jangan pernah takut buat nyoba hal-hal baru, apalagi explore hal baru gitu ya. Dan untuk UKI sendiri, kesan-pesan saya emang sangat baik ya di mata saya UKI itu. Karena seperti yang sudah disampaikan Trivena, dengan moto yang ada, yang diterapkan oleh UKI, yaitu melayani dan bukan dilayani, benar-benar sangat sesuai dengan apa yang diterapkan oleh para dosen dalam pengajarannya kepada mahasiswa gitu. Jadi itu benar-benar memberikan yang terbaik banget dan juga nggak menghilangkan kualitas para dosen dalam mengajar dalam kegiatan pembelajaran seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu aja gitu. Oke, berarti untuk pesannya kepada mahasiswa yang akan mencoba lagi, apakah ada? Itu tadi saya sampaikan sama seperti Trivena. Sama, oke. Iya, jadi jangan pernah takut buat nyoba hal baru dan juga nge-explore hal-hal baru. Oke, baik. Terima kasih Nindi dan juga Trivena. Mungkin di akhir saya meminta untuk Trivena dan juga Nindi memberikan closing statement. Mungkin 1 atau 2 kalimat yang hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin bukan pesan, mungkin bukan kesan juga begitu ya, tapi hanya 1 atau 2 kalimat menjadi closing statement dari Trivena dan juga Nindi. Silahkan mungkin dari Trivena terlebih dahulu, nanti langsung dilanjutkan oleh Nindi saja. Silahkan Trivena. Baik Ibu, jadi closing statement yang dari saya itu, jadilah pertama. Pertama itu istimewa, dan juga jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Trivena. Silahkan Nindi. Oke, Ibu.
teman-teman yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa selanjutnya selalu percaya sama kemampuan diri sendiri dan jangan pernah takut ataupun insecure. Tetap pede dan coba eksplor hal-hal baru. Oke, baik. Terima kasih Nindi. Baik, terima kasih untuk Trivena dan juga Nindi yang sudah bersedia. Selamat menikmati pembelajaran di UKI lebih jauh lagi satu semester ini. Terima kasih sudah bersama kita pada malam hari ini di acara Talkshow Edukasi. Bersama dengan saya Santri Cynthia Purba undur diri. Kami ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati.